ijabah doa Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai seorang bayi yang mungil yang sangat sabar. Fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarna, maka memberi kabar gembira siapa kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bighulamin, dengan seorang pemuda atau bayi saat itu, halimin, yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail yang sangat imut-imut. Dan perlu kita ketahui, di saat Nabi Ismail masih bayi, lucu-lucunya masih imut-imut, sebenarnya datang lagi ujian Allah yang sangat berat. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menghijrahkan istri tercinta Sayyidatina Hajar dengan putra satu-satunya saat itu yang masih bayi, masih mungil, masih imut-imut. Disuruh menghijrahkan, bukan di tempat yang ramai, bukan di tempat yang subur, makmur, banyak penghuni, tidak, tapi di padang pasir, suatu lembah, padang pasir kering keronta, tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada satu orang pun yang menjadi penghuni di tempat tersebut, bahkan tidak ada setetes pun dari mata air. Bayangkan. Dan ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat ke-37. Min ba'di a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Al-ayah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin, di lembah Mekah saat itu, min ghairi dzi zar'in, yang tidak ada pohon sama sekali, tidak ada tanaman sama sekali, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia, di sisi Ka'bah, di sisi Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Di saat itu bayangkan, sangat berat, lagi asyik-asyiknya ternyata perintah Allah untuk menghijrahkan di tempat yang sangat memprihatinkan, luar biasa. Tapi karena ini perintah Allah, tetap beliau taati, beliau patuhi, luar biasa ya. Kemudian ketika sudah menginjak umur dewasa, datang lagi perintah Allah yang di luar nalar manusia. Perintah Allah melalui mimpi. Sebagian riwayat mimpinya salasa layalin mutawaliyat, 3 malam berturut-turut mimpinya sama. Ya Ibrahim, aufi nadhrak wadhbah waladak. Wahai Ibrahim, penuhi nadarmu, sembelih putramu. Beliau kebingungan, kapan saya bernadar menyembelih putra saya ya. Kapan ulun bernadar menyembelih anak ulun, sekong haja, anak satu-satunya. Masya Allah, terbangun. Beliau tidak menghiraukan, kadang dihirani mimpi. Kemudian besoknya mimpi yang sama, besoknya lagi mimpi yang sama lagi. Dan beliau paham ini bukan sekedar mimpi. Bahkan ditekankan oleh pendapat salah satu ahli tafsir, sahabat Abdullah bin Abbas, ru'yal anbiya'i fil manami wahyun. Mimpi seorang nabi di saat tidur merupakan wahyu. Jadi beliau pun paham ini bukan sekedar mimpi yang tiada arti. Ini bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tiada arti, tapi ini adalah perintah Allah yang harus ditaati. Maka beliau pun segera memantapkan niatnya untuk mematuhi perintah Allah, menyembelih putra satu-satunya. Keesokan harinya diajaklah putra satu-satunya yang sudah menginjak umur dewasa. Wahai putra kesayanganku,
Ya bunayya, wahai putra kesayanganku Nabi Ismail, yang dimaksud putra kesayangan beliau, ayo kita ke Bukit Mina. Nah, diajaklah Nabi Ismail ke Bukit Mina. Sebelum keluar dari rumah, Nabi Ismail sempat disuruh bawa 2 alat. Ya, ihmil habl wa mudiyah, ambil tali dengan parang atau pisau yang agak besar, yang tajam. Nah, dia sempat ditanyakan kepada ayahnya, untuk apa wahai ayahku perlu bawa tali sama bawa parang? Nah, Nabi Ibrahim menjawab, kita akan menyembelih kambing. Nah, perlu kita ketahui, di sini iblis selalu mengintai. Iblis langsung memegang ucapan Nabi Ibrahim karena iblis tahu bahwa Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya. Nah, di sini ditunggu oleh iblis. Kalau memang yang disembelih adalah putranya, berarti Ibrahim Raja Waluh, ya, anaknya dibunguli, ya. Katanya nyembelih kambing, padahal yang mau disembelih adalah anak surang. Nah ini ya, dibawalah ke Bukit Mina. Ternyata sungguhan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Ketika mereka berdua, yaitu seorang ayah dan seorang anak, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sudah pasrah, tunduk, patuh kepada perintah Allah. Ya, saking patuhnya sudah nyata-nyata, ya. Watallahu lil jabin. Nabi Ismail posisinya sudah siap untuk disembelih. Ya, jadi dua-duanya sudah pasrah.